Haleluya, selamat Paskah semua. Ya, mana tangan-tangannya selamat Paskah? Ya, puji Tuhan. Ya, peristiwa besar bagi orang percaya di mana Yesus mati, dikubur dan dibangkitkan di hari ketiga. Tadi kita sudah lihat suatu perenungan yang baik ya. Nah, Yesus itu ada di dunia 3,5 tahun dia melayani. 30 tahun tidak pernah diceritakan apa yang dilakukan Yesus, tapi kemudian 3,5 tahun kemudian Yesus banyak mengajar ke banyak orang Yahudi yang ada, sehingga banyak kontroversi di tengah-tengah masyarakat yang ada. Yesus cerita bagaimana kita harus mengampuni ya. Tetapi hukum Taurat berkata mata ganti mata, ya gigi ganti gigi. Tidak sama dengan hukum Taurat. Terus ada bagaimana belajar memberi sedekah supaya tidak diketahui orang lain, tapi hanya Tuhan. Berpuasa, biarlah diketahui oleh Tuhan saja, dan banyak pengajaran. Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, seharusnya tidak dilakukan menurut mereka. Dan sehingga banyak tatanan agama Yahudi itu berbeda pandangan dengan Yesus. Imam-imam Taurat yang hanya beragama, mereka tidak tahu isi hati Bapa, ya, dan mereka benci kepada Yesus. Kita orang-orang percaya jangan hanya beragama Kristen, ya adik-adik jangan hanya beragama Kristen, tapi milikilah kasih yang sungguh dan memahami isi hati Bapa kita yang di surga. Yesus tidak disukai imam kepala, ahli Taurat dan orang Farisi. Kita bisa lihat, ya bisa ditayangkan. Firman Tuhan berkata pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Ini yang terjadi karena perbedaan-perbedaan itu akhirnya mereka imam-imam kepala tua-tua bangsa Yahudi berkumpul. Dan tujuannya adalah menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Betapa dengkinya mereka terhadap Yesus. Bukankah hukum Taurat berkata, jangan engkau membunuh. Tapi ternyata apa? Imam-imam kepala punya tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Nah kebetulan Yudas cocok ya dengan satu hal di mana dia menyediakan diri untuk menangkap Yesus, mengkhianati Yesus. Dia membawa orang-orang itu di Taman Getsemani saat Yesus bergumul di dalam doanya. Bapa, kalau mungkin jauhkan cawan ini daripadaku. Doanya bukan karena Yesus takut mati, karena dikatakan firman Tuhan 4 kali dia berkata, aku akan menderita dan aku akan mati di salib. Tetapi apa yang didoakan oleh Yesus, dia takut bagaimana hubungannya dengan Bapa akan putus. Ingat kisah di mana Yesus di atas kayu salib berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah peristiwa yang tidak dikehendaki Yesus. Dia berdoa, Tuhan Allahku, Bapakku, jangan, kalau misalnya ini bukan kehendakmu Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan seperti kehendakku, kata Yesus. Dan ketika itu Yesus ditangkap, kita tahu kisahnya. Dan ketika Yesus dihadapkan imam kepala, banyak saksi yang menuduh Yesus. Tapi tidak ada satupun yang membuat Yesus layak untuk dihukum mati. Sampai imam kepala berkata demikian, apakah engkau Mesias, anak Allah? Dan Yesus berkata, ya, seperti apa yang kau katakan. Anak manusia akan duduk bersama dengan ya Bapa di surga. Dan hal itu dianggap sebuah penghinaan. Ketika dia menyamakan dirinya dengan Bapa di surga, maka orang-orang Yahudi, imam kepala berkata, apakah dia pantas disalahkan? Dan mereka berkata, ya dia salah, salibkan dia.
Dan kemudian Yesus dibawa ke Pilatus. Ya. Dan ketika Pilatus bertanya kepada Yesus, dia bertanya dan banyak tuduhan-tuduhan yang ada. Tetapi sekali lagi, Yesus tidak ditemukan kesalahan yang pantas untuk dihukum mati. Dan akhirnya Pilatus keluar dan berkata kepada orang-orang yang ada. Bisa dibantu? Oke. Oh, ya. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Itu kata Pilatus. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ya, Pilatus tidak menemukan kesalahan sehingga Yesus harus dihukum mati di atas kayu salib. Tetapi Pilatus terpaksa menyerahkan Yesus ke tangan imam-imam kepala penjaga-penjaga yang ada. Ya, dan akhirnya Yesus disiksa. Dia membawa salib ke Golgota, disalibkan, tangan kakinya dipaku, dipermalukan. Itu yang terjadi dengan Yesus. Dan kemudian di atas kayu salib dia merasakan kesakitannya sedemikian rupa. Sampai pada akhirnya Yesus kehausan. Dan Yesus meminta air. Dan akhirnya apa yang dilakukan? Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ternyata Yesus diberikan anggur asam. Berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini yang terjadi dengan Yesus kita. Yesus mati di atas kayu salib. Perenungan saya tahun ini, ya, ketika kita memperingati Yesus yang mati, saya merenungkan itu sama ketika kita memperingati mungkin orang tua kita mati, saudara kita mati, dan siapapun yang kita kasih mati. Tapi satu hal, ketika kita memperingati Yesus yang mati untuk aku, orang yang berdosa, pemberontak, yang suka menipu, yang tidak jujur, orang yang pantas masuk neraka, itu berbeda maknanya. Sehingga aku bisa berkata, Bapa di surga, aku berterima kasih, Yesus mati buat diriku pribadi. Ya. Kalau kita hanya memperingati biasa, kita tidak akan pernah merasakan betapa Yesus itu menyerahkan nyawanya untuk aku, untuk engkau secara pribadi. Malam ini biarlah kita menyadari kasih Yesus yang luar biasa. Dan firman Tuhan itu menolong kita untuk memahami bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yesus mati menumpahkan darah. Dan itu artinya ada pengampunan buat kita. Yang lain setiap tahun mereka mengorbankan darah hewan korban supaya mereka diampuni dosa. Tapi Yesus hanya sekali mati untuk kita yang berdosa dan kita diampuni dosa kita. Yang percaya angkat tangan dan lambaikan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya, kematian Yesus membangun hubungan manusia yang telah putus dengan Bapa di surga. Harusnya kita masuk dalam neraka dan kita tidak pantas untuk menikmati hidup yang kekal. Tetapi ketika Yesus mati di atas salib, itu membuat kita bersatu dengan Bapa kita, Allah Bapa di surga, karena Dia sudah menebus, menyucikan hidup kita. Nah, semua yang benci Yesus berpikir ini adalah akhir hidupnya Yesus. Tapi ternyata salah. Ya, Yesus dikuburkan. Dan hari ketiga dikatakan Yesus bangkit. Tidak selesai sampai di sana. Ya, tidak hanya Yesus berkata sudah selesai.
Sudah selesai yang dimaksud Yesus pada waktu itu adalah dia sudah menyelesaikan tugasnya kepada Bapanya. Dia melakukan apa yang dikehendaki Bapanya. Tetapi ya, cerita Yesus tidak sampai di sana saja. Hari ketiga dia bangkit dari kematiannya. Dan kita beri tema hari ini, unfinished. Tidak selesai sampai di situ saja. Ya, Maria Magdalena dan beberapa wanita memberi ke kubur dan rencananya memberi rempah kepada tubuh Yesus. Dan dia melihat kubur yang kosong. Petrus menuju kuburan dan melihat kuburan yang kosong juga. Adik-adik nanti baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 6 dikatakan Yesus itu menampakkan diri kepada banyak orang. Sekitar 500 orang ketika dia bangkit dari kematiannya. Dan kita yakin bersama-sama bahwa Yesus kita itu hidup. Firman Tuhan berkata bahwa karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Katakan bersama-sama 1, 2, 3, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ada banyak nabi, ada banyak guru, ada banyak imam yang dihargai oleh manusia, tetapi semuanya mati. Yesus kita, Yesus yang mati, dikuburkan dan dibangkitkan. Amin. Yang percayakan beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya. Ada yang bilang, katanya yang disalib itu bukan Yesus, diganti dengan orang yang lain. Tapi Anda bisa berpikir demikian, ya. Kalau yang dikubur itu bukan Yesus, kok kuburannya kosong? Padahal kuburannya itu dijaga oleh prajurit-prajurit. Siapa yang mengambil mayatnya? Dan kemudian kalau nanti Anda membaca firman Tuhan, ya, Yesus itu datang dan hadir di tengah-tengah murid-muridnya yang sedang ketakutan dan menunjukkan lubang di tangan, di kaki, di lambungnya. Ya, kalau dia orang lain, tidak akan mungkin bisa hidup. Tetapi Yesus kita, dia adalah Tuhan yang bangkit dari kematiannya. Amin. Biarlah itu jadi iman percaya kita. Orang lain bisa berkata apapun, tetapi kita punya Yesus yang adalah Tuhan yang patut kita sembah. Jangan pernah ragu dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Nah sekarang apa yang dilakukan? Ya, bukan hanya finish di atas kayu salib, tetapi Yesus melanjutkan karyanya. Dan saya membawa Anda kepada perenungan ini dan kita bisa lakukan bersama-sama. Yang pertama adalah meneguhkan muridnya. Ya, meneguhkan muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini yang terjadi. Yesus yang bangkit. Dia datang ke tempat di mana murid-murid berkumpul. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Yesus hadir, pintu tertutup. Tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini? Ternyata orang-orang yang percaya, orang-orang yang berkata, aku akan setia pada Tuhan. Kalau engkau disiksa, aku akan tetap ada bersama dengan engkau. Tapi mereka pada hari itu ketakutan. Orang percaya bisa lemah imannya, bisa takut, bisa kecewa. Sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang saat ini engkau sedang ada di tengah-tengah ibadah ini. Engkau adalah orang-orang yang percaya, yang sungguh percaya pada Yesus. Kita harus menguatkan orang-orang seperti itu. Engkau bisa perhatikan, teman-teman dulu yang dulunya setia sama Tuhan, tapi tidak ada bersama dengan engkau, sekarang di mana?
ketika kita yakin akan kebangkitan Kristus, Kristus sudah memberikan contoh. Dia datang ke tempat di mana murid-muridnya takut dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Baiklah kita berkata kepada mereka, orang-orang yang mundur. Di tengah-tengah pandemi ini, saya menemukan ada beberapa orang yang dulunya setia beribadah. Tapi ternyata sekarang tidak ibadah di gereja, tidak ibadah online, dan jauh daripada Tuhan. Kita harus ada di sana dan berkata, Tuhan mengasihi engkau, damai sejahtera buat engkau. Datang kembali kepada Tuhan, dorong mereka supaya mereka tidak terhilang jauh daripada Tuhan. Damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan mereka. Ya, ada orang-orang yang takut keluar rumah karena pandemi yang ada. Ya. Dan akhirnya kita perlu sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, ada buat mereka. Ketika ini pertemuan mereka pertama, ketika berapa waktu kemudian, ternyata Petrus itu berkumpul dengan beberapa murid yang lain. Firman Tuhan berkata, Simon Petrus itu kumpul dengan 7 orang ya pada waktu itu. Simon, ada Thomas, ada Nathanael dan berapa orang. Dan Simon Petrus berkata, aku mau pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Kata mereka, mereka ingin pergi bersama dengan Petrus. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini yang terjadi. Petrus yang dipercaya oleh Yesus, ya, untuk bersama-sama dengan muridnya melakukan tugas daripada dia. Dia tidak melakukannya, mungkin dia sedang kebingungan, Yesusku sebentar lagi pergi atau Yesus tidak bersama dengan aku, apa yang dilakukan dia? Dia pergi menangkap ikan lagi. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika waktu itu mereka pulang tidak mendapatkan apa-apa, dia bertanya kepada Petrus dan orang-orang yang ada di perahu itu, apakah engkau mendapatkan ikan? Dan Petrus berkata, kami tidak mendapatkan apa-apa. Dan akhirnya Yesus berkata, sebarkan jalamu ke sebelah kanan. Dan akhirnya mereka menangkap ikan yang banyak. Murid yang dikasih Yesus, Yohanes, dia berkata, itu Yesus, itu Tuhan. Dan akhirnya Petrus turun dan datang kepada Yesus. Tapi Yesus sudah menyediakan makanan buat mereka. Dan ketika sudah selesai makan, maka Yesus bertanya kepada Petrus, apa yang terjadi? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan si Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan kemudian Yesus tanya lagi, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata, iya, aku mengasihi engkau, Yesus. Dan Yesus berkata, gembalakanlah kawanan dombaku. Sekali lagi, untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya kepada Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah Petrus, hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus yang tidak fokus lagi kepada apa yang dikatakan oleh Yesus untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini. Yesus datang meneguhkan hatinya dia. Mungkin kita ketemu dengan orang-orang yang dulunya melayani Tuhan dengan sungguh hati, tapi sekarang sudah tidak melayani Tuhan. Dulu mungkin mencintai Tuhan, tetapi sekarang undur daripada Tuhan karena urusan-urusan pribadi. Baiklah kita orang-orang percaya, ada buat mereka.
teguhkan hati mereka, ajak lagi, ya, ingatkan mereka kembali seperti Yesus mengingatkan si Simon Petrus. Dia tidak marah. Petrus, harusnya kamu kan jangan nangkap ikan lagi. Kan kamu sudah dikasih tugas untuk melanjutkan karyaku di atas muka bumi ini. Jadikan semua bangsa muridku. Tapi Yesus tidak melakukan hal itu. Dia meneguhkan si Petrus dan berkata, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Adik-adik semua, Yesus sudah dibangkitkan. Dan kita melanjutkan karya Kristus. Ya, ingatkan kepada orang-orang yang dulunya bersama dengan engkau, tetapi sekarang jauh daripada Tuhan. Tengok kiri kananmu, siapa yang dulunya melayani Tuhan, tapi sekarang tidak, jauh daripada Tuhan. Teguhkan hatinya. Dan yang kedua, ini yang dilakukan Yesus ketika dia sudah bangkit dari kematiannya. Ia mengutus muridnya. Ya. Maka Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Yesus berkata 2 kali ya, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus engkau. Yesus mengutus kita. Kalau kita ngomong kita ini murid-murid Kristus, maka Yesus itu mengutus kita juga sebagai murid Kristus. Ya. Satu hal yang seringkali kita dengar, ayat yang seringkali kita hafalkan, dikatakan bahwa karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Mari melakukan perintahnya. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus sudah menang atas maut, atas dosa. Ya. Yesus menggenapi janjinya. Dia berkata, aku akan mati, aku akan dikuburkan dan bangkit hari ketiga. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus kita hidup. Dan saya berkata bahwa hanya orang yang hidup yang sanggup memenuhi janjinya di dalam kehidupan ini. Kalau kamu punya papa berkata bahwa kalau nanti lulus, saya akan belikan sepeda motor. Ketika papa kamu masih hidup, maka janji itu akan bisa dijadikan terlaksana. Tapi ketika papa meninggal, belum tentu janji itu akan digenapi. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Dia akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Amin. Ya, kalau dia berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun dapat sampai ke Bapa kecuali melalui aku. Dan hal itulah yang terjadi, bahwa di dalam Kristus, dia akan memberikan kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup yang sanggup membawa kita kepada hidup yang kekal. Apa yang kita bisa lakukan? Yesus itu mengutus kita, Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Tetapi sekarang kita bisa lakukan apa? Mulai doakan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Orang-orang yang mengeraskan hati, tidak mau Injil, dengar Injil. Kalau mereka sedang sakit, doakan mereka. Kalau mereka sedang ada masalah, datangi. Tolong mereka, doakan. Sekarang ada banyak YouTube, ada banyak kesaksian-kesaksian di kesaksian video-video kesaksian. Anda bisa kirim mereka, kenalkan Tuhan pada mereka. Saya juga usul kalau misalnya adik-adik punya kesaksian-kesaksian, kita punya Instagram, kita punya YouTube dari remaja, youth. Anda bisa ngomong sama pengurus, aku punya kesaksian, boleh direkam enggak? Ya, kalau itu satu hal yang baik, saya percaya itu akan menguatkan yang lain juga. Dan sekarang tidak ada satupun yang bisa menghalangi Injil sampai kepada teman Anda, tangan teman Anda. Karena kalau dulu mungkin orang akan ketuk pintu,
Dan belum tentu pintu dibukakan, justru mungkin diusir bisa terjadi. Tapi sekarang dengan HP, Anda bisa beritakan Injil, kirim video, ya ayat-ayat yang menguatkan sampai ke tangan mereka yang ada di kamar. Ya, adik-adik perlu tahu apa yang terjadi dengan kondisi di Indonesia. Saya mau setelkan video satu. Apakah bisa di setel tadi ya? Saya sudah. Nah, keluar ya. Mungkin diulang lagi. Ya, itu yang terjadi di dunia kita. Ya. Sekarang banyak teman-teman Anda ya, sekarang sekolah, kuliah pakai HP dan semuanya pakai handphone. Kita tidak bisa menutup mata dengan hal ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang diutus di dunia ini, engkau bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Ya. Dan ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu, ya. Ajar mereka, kalau mereka tidak tahu, beritahu mereka tentang firman Tuhan. Engkau bisa mengajak mereka komsel, mengajak mereka pemuritan saya murid Kristus. Mungkin adik-adik yang suka dengan anak-anak kecil, mungkin jadi guru-guru sekolah minggu, ajar mereka, dorong. Dan kemudian biarlah kita membawa jiwa dan akhirnya mereka jadi murid Kristus yang pada akhirnya memuridkan Tuhan. Saya mau berkata, jangan pernah malu jadi orang Kristen. Jangan pernah malu jadi murid Kristus. Dimanapun kau berada, ya, karena kita dihadapkan senantiasa dengan pergumulan yang ada. Sebuah hal yang baik. I'm not ashamed. Saya tidak perlu minta maaf kalau aku bicara tentang Yesus. Tidak perlu minta maaf. Kalau sampai aku harus kehilangan aku atau harus menderita, ya, maka aku akan memberikannya. Maukah kita malam ini? Yesus sudah bangkit buat kita. Dan itu membuktikan bahwa Yesus kita adalah Allah yang patut disembah. Satu-satunya Tuhan yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Jangan pernah malu. Yesus sudah mati di atas kayu salib dan berkata sudah selesai. Tetapi kita yang ada di dunia ini, tugas kita belum selesai. Unfinished. Dan biarlah Tuhan meneguhkan dan menguatkan hati kita semua. Amin untuk firman Tuhan.